minggu kita di GSJ ATMT. Hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan tanganmu. Halo guys. Tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan matamu juga, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu juga. Oke. Oke, salam Bapak Ibu semua. Masih semangat ya? Oke. Oke Bapak Ibu, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar pada sore hari ini menguatkan kita, memberikan kepada kita kekuatan yang baru, petunjuk yang baru dari Tuhan. Karena tanpa firman Tuhan kita akan tersesat. Tanpa firman Tuhan kita akan masuk ke dalam jurang kebinasaan. Tetapi firman Tuhan yang akan memberikan petunjuk kepada kita, firman Tuhan yang akan menuntun kita dari jalan yang salah kepada jalan yang benar. Bapak Ibu, kita langsung aja mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Kita akan belajar tentang satu perumpamaan di dalam Alkitab, dan perumpamaan ini adalah sebuah fakta yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Ya, kadang-kala kita mau berlari jauh dari Tuhan, kita mau meninggalkan Tuhan, tapi akhirnya kita pun akan menyerah karena Tuhan sangat mengasihi kita. Ya, itu sebabnya Bapak Ibu, sore hari ini kita akan membaca firman Tuhan dalam Lukas pasal yang ke-15 ayat 11 sampai ayat yang ke-22, ayat yang ke-32 ya. Judulnya adalah anak yang terhilang ya. Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Oleh itu orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya,
lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan apabila anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita, sebab anakku itu ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa, tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Oke, terima kasih Mama Iksan, pembacaan yang cukup panjang ya. Nah, tapi kalau Bapak Ibu mengikutinya, dikatakan bahwa ada seorang bapak memiliki 2 orang anak laki-laki. Ya, ada yang sulung dan ada yang bungsu. Tetapi anak yang bungsu ini dia mulai meminta warisannya kepada orang tuanya. Ya, sebenarnya warisan itu dibagi kalau orang tuanya meninggal baru bisa dibagi. Tapi anak bungsu ini dia ngotot supaya warisan miliknya itu dibagi kepadanya. Dan akhirnya orang tuanya memberikan warisan kepada anak bungsu ini. Ketika dia mendapatkan warisan itu, dia akhirnya pergi ke tempat yang jauh sekali, jauh dari orang tuanya. Ya, dia membawa uang yang banyak. Dia pergi ke tempat yang jauh dan dia berfoya-foya di sana. Karena dia masih punya banyak uang. Banyak teman-teman mengikuti dia. Biasa Bapak Ibu, kalau kita banyak uang, banyak sekali teman-teman dekat dengan kita. Tetapi ketika kita kehabisan uang, mungkin teman-teman akan meninggalkan kita. Karena banyak orang datang hanya ingin uang kita ya. Kalau uangnya sudah habis ya mereka langsung tinggalkan kita. Nah, anak bungsu ini juga dia pergi berfoya-foya dengan uang warisannya. Ya, dia bersenang-senang dengan pelacur, dia berjudi, dia mabuk-mabukan, dan dia berfoya-foya dengan uang tersebut. Tapi apa yang terjadi? Kemudian terjadi kelaparan yang hebat, dan uang harta warisannya itu menjadi habis. Tadi Alkitab menceritakan bahwa saking kekurangan dia, akhirnya dia mencari pekerjaan. Dicari pekerjaan, ada seorang majikan bilang, kalau kamu cari pekerjaan, kamu kerja aja di kandang babiku. Jadi akhirnya anak bungsu ini bekerja di kandang babi. Ya. Bukan hanya bekerja Bapak Ibu, tadi kita membaca bahwa ternyata saking laparnya anak bungsu ini, dia ingin makan dari makanan dari sisa babi-babi ini Bapak Ibu. Wah, luar biasa Bapak Ibu, ini sudah sangat parah sekali kelaparan ini. Sampai dia minta sama majikannya, berikan aku makanan dari babi-babi ini supaya aku makan, supaya aku hidup. Tapi majikannya juga tidak mau kasih makanan dari babi-babi tersebut. Ya, maka sangat menderitalah anak bungsu ini.
Tapi kemudian dia merenung-renung, untuk apa saya mati kelaparan di sini? Bukankah bapak saya adalah bapak yang kaya? Bukankah sejak waktu saya keluar dari rumah saya tidak kekurangan apapun? Mengapa saya harus menderita? Akhirnya dia memutuskan untuk kembali kepada bapaknya, Bapak Ibu. Dia bilang dalam hatinya, aku akan menemui bapakku dan aku akan bilang kepada bapakku bahwa aku jangan disebut sebagai anak, sebut aku hamba atau pembantu, karena aku tidak layak lagi disebut anak. Ya. Akhirnya dia bergegas pulang mendapati bapaknya dengan satu tujuan, bahwa apapun yang terjadi dia akan menerima resikonya, Bapak Ibu. Kalau bapaknya menolak dia, mengusir dia, ya mau bilang apa? Atau bapaknya menerima dia, ya tidak tahu, Bapak Ibu. Yang penting dia harus pulang dari tempat perantauan dan dia harus bertemu kembali ke rumah bapaknya. Tadi kita membaca, Bapak Ibu, ketika anak bungsu ini dari jauh bapaknya sudah melihat itu anak saya. Bapaknya langsung berlari mendapati anaknya dan bapaknya memeluk dia, mencium dia dan membawa anak bungsu itu dan membuat pesta yang besar, ya, bersuka cita karena anak yang terhilang itu telah kembali lagi kepada bapaknya, ya. Makanya kakaknya yang suruh protes sama bapaknya, "Bapak, kenapa kamu buat pesta kepada anak yang durhaka itu? Mengapa kamu buat pesta padahal anak yang durhaka itu sudah menghabiskan harta warisanmu?" Tapi bapaknya mengatakan bahwa tidak mengapa, ya, karena anak yang bungsu, ya, telah ditemukan kembali. Anak yang terhilang telah kembali, anak yang mati telah hidup kembali. Dia sangat senang, ya. Tapi anak sulung ini protes terus sama bapaknya, dan bapaknya bilang, "Kamu nggak usah protes. Pokoknya kamu kan bersama-sama dengan saya. Apa yang saya punya, kamu punya, kamu juga punya, Bapak Ibu." Nah, seperti itu. Kira-kira ceritanya seperti itu, Bapak Ibu, ya. Nah, apa makna dari cerita ini, ya? Jadi perumpamaan, ya, perumpamaan itu Yesus memberikan perumpamaan kepada kita semua yang kadangkala itu terjadi juga dalam hidup kita, Bapak Ibu, ya. Nah, kita pun kadangkala seperti anak yang bungsu ini, ya. Kita sudah mengetahui kebenaran, kita sudah mengerti firman Tuhan, tapi kadangkala kita punya keinginan yang berbeda. Kita mau menyeleweng dari firman Tuhan. Kita sudah senang-senang di dekat dengan Tuhan, kadangkala kita mau berlari jauh dari Tuhan, ya. Seperti anak bungsu ini, ya. Dia pikir kalau dia punya uang yang banyak, maka dia tidak akan kehabisan. Dia pikir kalau dia punya uang yang banyak, maka hidupnya akan selamanya bahagia. Tapi ternyata uang yang banyak itu bisa habis, ya. Uang yang banyak itu bisa habis. Pangkat kita yang tinggi juga ada batasnya. Tetapi Tuhan yang ada di dalam hati kita, janji-janji Tuhan yang kita pegang, itu tidak akan berubah sampai selama-lamanya. Oke, Bapak Ibu, ada 3 hal yang akan kita renungkan pada sore hari ini yang berhubungan dengan pembacaan kita sore hari ini, Bapak Ibu. Yang pertama adalah ketika kita mencoba menjauh dari Tuhan, maka kita akan menderita. Jadi ketika kita memilih untuk menjauh dan berlari dari Tuhan, jauh dari Tuhan, maka kita akan menderita. Karena Tuhanlah yang menciptakan kita, ya. Tuhan mau supaya kita dekat di kakinya, kita dekat di hidupnya, ya. Tuhan tidak mau supaya kita jauh daripadanya, karena Dia sangat mengasihi kita. Tapi kadang-kadang kita manusia seperti anak bungsu ini, Bapak Ibu, ya. Kita mau membuat keputusan kita sendiri. Kita mau membuat keputusan yang sesuai dengan keinginan hawa nafsu kita. Ya, seperti anak bungsu ini. Dia dapat uang banyak, dia berfoya-foya. Dia bersenang-senang dengan uangnya. Tapi akhirnya semua kesenangan itu akan berakhir dengan penderitaan, ya. Iblis kadang-kadang menawarkan sesuatu yang senang, yang instan, yang baik, yang menurut orang, wah ini enak, ini wah nikmat sekali ini, kesenangan dunia. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kesenangan dunia tidak akan berlangsung selamanya. Suatu saat ada batasnya, di mana kesenangan tidak ada lagi, maka hidup yang ada adalah penderitaan.
Seperti anak bungsu ini, saking menderitanya dia. Dulu dia kaya, ketika dia baru mendapatkan warisan dia kaya. Tapi ketika kekayaannya habis, apa yang terjadi? Bahkan dia mau makan dari sisa makanan babi pun dia tidak dikasih. Betapa laparnya dia, betapa menderitanya dia. Karena apa? Salahnya sendiri. Seandainya dia tidak jauh dari bapaknya, dia tetap tinggal di rumah bapaknya, dia tidak akan pernah kekurangan. Karena bapaknya adalah seorang yang kaya dan dia punya harta warisan yang tidak akan habis, ya. Tapi karena dia memutuskan untuk pergi jauh daripada bapaknya, akhirnya dia menderita. Nah, demikian juga dengan kita, ya. Jangan pernah berlari dari hadapan Tuhan, ya. Jangan seperti Yunus. Alkitab juga berkata tentang Yunus. Tuhan berkata kepada Yunus, Yunus, pergilah ke Niniwe, beritakan Injil di kota Niniwe. Yunus bilang dalam hati, kota Niniwe kan kota yang jahat, ngapain ke sana? Akhirnya Yunus berencana untuk pergi jauh dari Tuhan, ya. Yunus pergi ke Tuhan suruh ke kiri, dia lari ke kanan. Dia ingin melarikan diri dari panggilan Tuhan. Tahu-taunya Tuhan kirim badai yang besar. Kapal mereka hampir tenggelam. Semua barang-barang dibuang ke laut supaya mengurangi kapal tersebut. Tapi tidak berhenti juga badai, makin kencang badai itu. Dan akhirnya mereka berpikir, jangan-jangan ada yang berbuat kesalahan, melarikan diri sampai kapal kita hampir tenggelam. Akhirnya mereka buat undi, ya, mereka buat undi. Ternyata Yunus yang kena. Dan kapten kapal berkata kepada Yunus, apa yang harus kami lakukan? Yunus berkata, buanglah saya ke laut, maka badai ini akan menjadi tenang. Aku adalah hamba Allah, tapi aku telah berlari dari hadapan Tuhan. Kalau kamu buang saya ke laut, maka kamu akan selamat. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu? Yunus dilemparkan ke laut, Bapak Ibu. Langsung teduh topan itu, Bapak Ibu. Mereka pikir Yunus mati, Bapak Ibu. Ternyata ketika dilemparkan ke laut, ada ikan yang besar menelan Yunus selama tiga hari lamanya. Yunus di dalam perut ikan, tapi dia tidak mati. Itu mustahil, ya. Kalau normalnya masih di mulut ikan sudah mati sebenarnya. Tetapi 3 hari 3 malam dalam perut ikan, Tuhan mengajari Yunus dari keras kepalanya untuk menjadi hamba yang taat kepada Tuhan. 3 hari kemudian Tuhan ikan yang besar itu memuntahkan Yunus di kota Niniwe, kota yang disuruh Tuhan untuk pergi, ya. Akhirnya Yunus sampai di kota Niniwe, padahal dia sudah ingin berlari jauh dari Tuhan, tapi dia tidak bisa berlari jauh dari Tuhan karena Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa, yang sanggup untuk mengembalikan Yunus kepada kehendaknya. Demikian juga kita, ya. Kadang-kadang kita memakai otak kita, wah, kayaknya saya mau begini, firman Tuhan begini, saya kayaknya mau begini. Ya, terserah apa mau Tuhan, penting saya harus mengikuti keinginan saya, seperti anak bungsu ini. Bapak Ibu tahu bahwa apa yang Tuhan firmankan itu adalah sesuatu yang terbaik. Tuhan tidak mungkin berfirman melarang sesuatu yang mendatangkan kecelakaan bagi kita, ya. Pasti sesuatu yang baik, tapi kadang-kadang kita manusia, kita memberontak dari firman Tuhan, Bapak Ibu. Dari cerita ini kita belajar, yang kedua adalah jangan mengandalkan apapun di dunia ini selain Tuhan, karena dia yang berkuasa dan memiliki segalanya. Jadi anak bungsu ini dia mengandalkan uangnya, harta warisannya. Oh, dia akan hidup selamanya dengan uangnya, tidak mungkin habis, karena menurut perhitungan ya nggak mungkin uangnya habis karena terlalu banyak uangnya, Bu Ibu. Tapi apa yang terjadi? Belum apa-apa uangnya sudah habis, karena dia berfoya-foya dengan uang yang telah diberikan. Kita pun juga firman Tuhan mengajarkan kita bahwa jangan pernah mengandalkan kekuatan kita sendiri, mengandalkan uang kita, mengandalkan apapun yang kita miliki, karena apa yang kita miliki itu hanya terbatas, Bapak Ibu, ya. Dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat 5 bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, ya. Itu. Ya, kadang-kadang kita mengandalkan uang kita, kita mengandalkan kekuatan kita, kita mengandalkan pangkat dan posisi kita. Hanya kita lupa bahwa Tuhan yang berkuasa atas semua yang kita miliki. Nah, itu sebabnya kadang-kadang Tuhan mengambil uang kita, buat kita miskin supaya kita belajar mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan uang. Tuhan kadang-kadang mengambil jabatan kita,
Buat kita nggak dapat jabatan supaya kita tidak berharap sama jabatan, tapi berharap sama Tuhan. Tuhan kadang-kala mengambil apa yang kita andalkan supaya kita tidak berharap kepada apa yang kita andalkan, tapi kita hanya berharap kepada Tuhan. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalaminya. Kadang-kala kita apa yang kita bangga-banggakan kita ingin punya selamanya. Tapi kadang-kala tiba-tiba semuanya menjadi hilang. Semuanya telah diambil dari Tuhan. Bukan karena Tuhan tidak mau memberkati kita, tapi Tuhan mau supaya kita tidak boleh berharap kepada uang kita, ya, kepada kekuatan kita, kepada manusia. Tuhan mau supaya kita hanya berharap kepada Tuhan. Ya, karena Dia adalah Tuhan yang punya segala sesuatu. Dia tidak pernah kehabisan berkat-berkat Tuhan. Uang kita bisa habis, jabatan kita bisa ada batasnya, semua yang kita miliki ada batasnya semua Bapak Ibu. Tetapi Tuhan yang ada dalam diri kita, Dia punya segalanya. Dia sanggup memberkati kita dan Dia tidak pernah kehabisan berkat. Dia tidak pernah kehabisan mujizat dalam kehidupan kita. Nah, itu yang pertama ya. Jangan mencoba menjauh dari Tuhan, maka kita akan menderita, ya. Seperti anak bungsu ini, dia mengandalkan uangnya, dia mengandalkan bahwa dia masih muda, dia akan berfoya-foya dan dia akan puas dalam hidupnya. Tapi apa yang terjadi? Semuanya habis dan akhirnya dia harus memutuskan untuk kembali kepada bapaknya. Hal yang kedua yang harus kita renungkan adalah jangan mempergunakan berkat Tuhan untuk berfoya-foya. Ini sangat penting juga Bapak Ibu, ya. Kadang-kadang kita hanya berdoa terus, Tuhan berkati saya, Tuhan berkati usaha saya. Ketika Tuhan memberkati kita, uang sudah banyak, kita tidak pakai uang dengan sebaik-baiknya. Kita malah ini uang banyak ini kita berfoya-foya, mulai menghabiskan uang tanpa ada tujuannya Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu bahwa uang 1.000 rupiah itu adalah berkat dari Tuhan. Dan Tuhan suatu saat kita akan mempertanggungjawabkan berkat yang Tuhan telah berikan kepada kita. Alkitab mengatakan kalau kita setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan mempercayakan perkara yang lebih besar. Kita berdoa, Tuhan kasih saya minggu ini 100.000. Dikasih 100.000, wah puji Tuhan. 1 juta, wah dikasih 1 juta, puji Tuhan. Udah 1 juta udah banyak ini. Mulai pikiran macam-macam, wah saya mau buat ini, saya mau buat. Kalau 100.000 kan nggak bisa mikir apa-apa. Apalagi dikasih 10 juta, wow, udah kemana-mana lagi pikirannya. Jadi Bapak Ibu, semakin banyak uang, semakin banyak keinginan kita. Benar nggak? Kalau masih pas-pasan kadang-kadang kita nggak mikir yang senang-senang, kita mikir makan aja gitu. Tapi kalau udah mulai 1 bulan puluhan juta, ratusan juta, mikirnya sudah mulai macam-macam. Saya mau mobil mewah, saya mau bersenang-senang, mabuk-mabukan, beli, saya mau buat ini dan sebagainya Bapak Ibu. Akhirnya uang bisa menghancurkan hidup kita Bapak Ibu. Ya. Jadi kita mau belajar. Waktu uang kecil kita tetap setia memakai uang dengan baik. Waktu Tuhan mempercayakan kita uang yang banyak, kita tetap setia mempergunakan uang itu dengan sebaik mungkin, ya. Semakin Tuhan memberkati kita, kita memakai uang kita untuk pekerjaan Tuhan, untuk berbagi, untuk berguna bagi kita, Bapak Ibu. Ya. Jadi jangan pernah mempergunakan uang untuk berfoya-foya seperti anak bungsu ini. Ya, dia pakai uang untuk bersenang-senang dengan para pelacur. Dia cari pelacur dan bersenang-senang dengan para pelacur. Yang kedua, dia memakai uangnya untuk berjudi. Dia berjudi. Dia pikir uangnya tidak akan habis. Mungkin gara-gara judi uangnya habis Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, ya, kalau Tuhan memberkati Bapak Ibu, ya, kita harus memberkati. Jadi pesan yang ketiga ini adalah diberkati untuk memberkati. Ya, itu. Nah, oke, yang ketiga adalah jika kita jauh dari Tuhan, tapi kita mau kembali kepadanya, Dia selalu menerima dan mengampuni kita. Nah, mungkin Bapak Ibu mengatakan, oh saya sudah terlanjur jauh dari Tuhan, hidup saya sudah jahat, saya mau kembali kepada Tuhan.
Apakah Tuhan menerima saya atau tidak? Dari pembacaan kita tadi kita belajar bahwa ada anak bungsu ini. Memang dia sudah membuat kesalahan besar. Dia sudah lari jauh dari Tuhan. Dia sudah berfoya-foya. Tapi ketika dia sudah menderita, dia tidak ada jalan lagi. Dia masih sadar bahwa dia akan kembali kepada bapaknya. Untungnya dia masih sadar dia akan kembali kepada bapaknya. Tapi kalau dia keras kepala, mungkin mati lapar lah dia, Bapak Ibu. Tetapi dia masih sadar bahwa dia akan kembali kepada bapaknya. Terserah bapaknya mau bilang apa, dia akan kembali kepada bapaknya. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu ya. Mungkin engkau telah jauh dari Tuhan. Mungkin engkau telah melakukan kesalahan yang besar. Tapi saat ini mungkin Bapak Ibu mengatakan, memang saya sudah jauh dari Tuhan. Tapi saat ini saya mau kembali kepada Tuhan. Tuhan masih mau menerima Bapak Ibu yang sadar dan kembali kepada Tuhan. Jadi ketika anak bungsu ini, dia juga tidak yakin apakah bapaknya mengusir dia atau bapaknya menerima dia. Tetapi apa yang terjadi ketika dia dari jauh, ternyata bapaknya mengejar dia. Bapaknya mengejar dia dan memeluk dia dan mencium dia, dan menangis dan senang karena anaknya yang hilang telah kembali. Demikian juga dengan Bapak Ibu. Kalau kita mau bertobat dan kembali kepada Tuhan, Tuhan masih menerima kita. Mungkin saat ini kita berlari jauh dari Tuhan, Tuhan masih mengejar kita. Tuhan masih mengejar kita. Dia mau supaya kita tidak binasa. Dia mau supaya kita diselamatkan. Dia mau mengubah kehidupan kita. Mungkin kita keras kepala, dia masih tetap menolong kita. Dia sabar terhadap kita supaya suatu saat kita akan kembali kepada Tuhan. Jadi Tuhan selalu menyediakan pengampunan kepada Bapak Ibu yang mau kembali dan sadar kepada Tuhan. Karena setiap kita kadangkala pernah membuat banyak kesalahan ya. Kita kadangkala berbuat dosa dan kita kadangkala jauh dari Tuhan. Kita sudah berjalan dalam jalan yang salah dan keliru. Tapi kalau kita mau memperbaiki hidup kita mau kembali kepada Bapa kita sanggup menerima kita, Bapak Ibu. Dia tidak pernah menolak kita. Firman Tuhan mengatakan, barang siapa datang kepadaku, ia tidak pernah aku tolak. Yesus berkata bahwa marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kalau kita merasa letih, kita merasa berbeban berat, kita merasa hidup ini sangat susah, seperti anak bungsu ini, mau makan susah, semuanya susah. Tapi kalau kita mau kembali kepada Tuhan, Dia berkata bahwa Dia akan memberikan kelegaan, kelepasan kepada kita semua, karena Dia sangat mengasihi kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika anak bungsu ini datang kepada bapaknya, yang pertama yang bapaknya lakukan adalah bilang kepada pembantunya, berikan dia jubah yang baru, baju yang baru. Itu berbicara mengenai kehidupan yang baru. Ketika Bapak Ibu berjumpa dan bertobat kepada Tuhan, dikatakan bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita jubah yang baru atau kehidupan yang baru dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Kita yang dulu menderita, kita yang dulu hidup dalam dosa, menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, bapaknya bukan hanya memberikan jubah, tapi memberikan sepatu juga kepada anak yang terhilang ini. Sepatu itu berbicara bagaimana kita melangkah dengan iman, melangkah mengikuti Tuhan dengan sepatu iman, di mana kita melangkah untuk berjalan bersama dengan Tuhan, kita melangkah dalam rencana Tuhan. Yang ketiga, dia bukan hanya memberikan sepatu, tapi memberikan cincin kepada anak yang bungsu ini. Cincin adalah artinya materai ya. Dia sah menjadi anak bapaknya kembali, meskipun dia sudah terhilang, tapi dia kembali kepada bapaknya kasih cincin. Menurut adat orang Yahudi, cincin itu berbicara mengenai bagaimana seseorang diterima, disahkan kembali menjadi seorang anak. Ketika Bapak Ibu kita kembali kepada Tuhan dan bertobat kepada Tuhan, Tuhan akan menerima kita dan kita disahkan ya, diberikan kuasa untuk menjadi anak Allah ya. Kita yang dulu hidup hancur diubah oleh Tuhan, dibaharui oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan menjadi orang yang baru di hadapannya.
Oke Bapak Ibu, demikian renungan firman Tuhan kita pada sore hari ini. Ya. Sebelum kita mengakhiri renungan firman Tuhan kita sore hari ini, sebelum kita berdoa untuk firman Tuhan sore hari ini, saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk merenungkan firman Tuhan beberapa menit. Apa yang Bapak Ibu telah dengar pada sore hari ini? Makna apa yang Bapak Ibu akan ambil dalam hidup Bapak Ibu sore hari ini? Keputusan apa yang Bapak Ibu akan ambil sore hari ini? Kalau Bapak Ibu melangkah jauh dari Tuhan, Bapak Ibu sudah melangkah salah di hadapan Tuhan, kembalilah kepada Tuhan. Dia sangat mengasihimu. Dia sedang mengejar kita, dia sedang memanggil kita untuk kembali kepadanya. Karena kalau kita berkeras hati untuk mengikuti keinginan kita, maka kita akan menderita, kita akan binasa. Kita kembali kepada Tuhan, kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapak buat sore hari ini Tuhan. Hamba sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar firman yang kami dengar pada sore hari ini tidak berlalu begitu saja Tuhan. Tanamkan firman-Mu ini Tuhan dalam hati dan kehidupan kami Tuhan. Agar apa yang kami dengar, kami dapat lakukan dalam hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang dekat dengan Engkau Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk mempergunakan berkat dengan baik, agar kami tidak berfoya-foya dengan berkat yang Tuhan percayakan kepada kami, melainkan kami mempergunakan berkat itu dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu sore hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.